Alleluia, 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 Alleluia. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkurban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelahiran Yesus ternyata mengguncangkan hati Herodes. Dia merasakan bahwa kehadiran Yesus itu menggoyahkan kedudukannya. Dia merasa terancam dengan kelahiran seorang bayi. Dan demi kedudukannya ini, Herodes itu rela untuk membunuh anaknya sendiri. Maka tidak heran kalau dia terancam dengan kelahiran Yesus. Herodes pun menjadi marah dan mau membunuh bayi Yesus. Dia marah karena 3 orang Majus tidak kembali kepadanya, melainkan justru lewat jalan lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah sendiri. Maka Herodes memerintahkan agar bayi Yesus dibunuh dengan cara membunuh semua bayi yang ada di Betlehem yang umurnya di bawah 2 tahun, tanpa memedulikan ratap tangis ibu-ibu. Disuruhnya membunuh semua kanak-kanak itu. Peristiwa ini membawa kita untuk melihat kehadiran anak-anak di tengah-tengah kita di dunia ini, termasuk dalam keluarga kita. Makhluk yang lemah ini sering menjadi korban kekerasan dari orang-orang yang lebih kuat atau lebih dewasa dari mereka, sementara mereka sendiri tidak berdaya. Banyak bayi menjadi korban aborsi, banyak anak-anak menjadi korban kekerasan orang tuanya. Mereka benar-benar menjadi korban kekerasan.
yang seharusnya mereka ini bisa tumbuh dalam kesetiaan dan kasih dari orang tuanya, tapi justru sebaliknya mereka menghadapi yang berbeda. Belajar dari keluarga Yusuf dan Maria hari ini, kita seharusnya menjadi pelindung dan penjaga anak-anak kita, agar mereka terbebas dari kekerasan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, baik itu melalui kata-kata, sikap maupun tindakan kita. Bisa jadi tindakan kita tidak menunjukkan kekerasan, tapi kekerasan verbal saat ini sedang bertumbuh, berkembang. Pada saat seperti itulah anak-anak juga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Keluarga Kristiani harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh, berkembang dalam kasih Tuhan sendiri. Semoga pesta hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita semua bahwa anak-anak membutuhkan kasih dari orang tua, kasih dari kita semua, terutama di masa pandemi ini.